Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat paket chicken geprek. Paket chicken geprek ini terdiri dari satu potong fried chicken, satu kepal nasi, dan dilengkapi dengan lalap sambal. Di sini juga aku akan bagikan tips dan resep rahasianya supaya chickennya ini jadi keriting. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita akan membuat fried chickennya dulu, dan bahan-bahannya aku siapkan 1 ekor ayam yang dipotong menjadi 10 bagian, kemudian 100 gram tepung biang crispy, dan 1 kg tepung segitiga biru yang kemasan seperti ini. Oke guys, silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan, dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Oke, langsung aja 1 kg tepung terigu kita tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 100 gram tepung biang crispy, lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk tepung biang crispy-nya, ini aku beli di aplikasi online, silahkan kalian bisa klik link yang sudah aku cantumkan di deskripsi, nanti langsung akan terhubung ke toko tempat aku beli. Oke, langsung aja kita masukkan 4 potong ayam. Setelah itu kita lumuri dengan tepung yang sudah diaduk dengan tepung biang tadi. Oke, kita aduk-aduk seperti ini ya sampai dilumuri semua. Setelah dipadatkan, kemudian kita angkat dan kita saring. Oh ya guys, sebelumnya ini ayamnya udah aku rendam pakai Royco dan disimpan semalaman di kulkas supaya Royco-nya meresap ke dalam ayamnya tersebut. Harusnya sih pakai bumbu marinasi ya, cuman di sini aku pakai Royco ayam aja supaya lebih ekonomis. Kemudian kita celupkan ke dalam air es dan dicelupkannya jangan terlalu lama ya. Untuk bagian atasnya kita siram aja seperti ini. Setelah itu tiriskan sebentar, lalu kita lumuri lagi dengan tepung biang. Nah, ini langsung kita lumuri sambil dipadatkan ya. Setelah itu kita saring lagi, dan ini bisa kalian lihat ya, ini baru 1 kali dicelupin ke air tapi ini udah mulai keriting, dan ini akan aku lakukan 3 kali celupan supaya lebih keriting dan lebih tebal untuk tepungnya. Kemudian kita celupkan untuk yang kedua kalinya, yang bagian atasnya cukup kita siram aja sedikit seperti ini. Setelah itu kita lumuri lagi dengan tepung biang. Nah, ini langsung dilumuri dan dipisahkan sambil dicubit-cubit supaya lebih keriting ya. Setelah itu kita saring lagi, dan ini baru 2 kali celupan ya. Udah mulai tebal dan keritingnya juga udah mulai banyak seperti ini. Kita saring dulu. Kemudian kita celupkan lagi ke air es untuk yang ketiga kalinya. Oke, yang bagian atasnya sama ya, kita siram aja seperti ini. Dikobok aja airnya ya biar gurih. Oke, langsung aja kita lumuri lagi dengan tepung terigu. Oke, 3 kali cukup ya. Sebenarnya sih mau berapa kali aja, ini terserah kalian, tergantung selera kalian mau tebalnya seperti apa. Tapi ini aku pakai 3 kali celupan aja ya. Setelah itu langsung aja kita pisahkan sambil ditekan-tekan, dicubit-cubit supaya lebih keriting. Nah, ini kalau misalkan diabrug-abrug seperti ini ya, ini bisa kalian lihat ini hasilnya lebih keriting, dan ini udah siap untuk digoreng. Langkah berikutnya, kita panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya udah panas, sebelum digoreng, kita abrug-abrug dulu ya. Kita saring dulu seperti ini, supaya hasilnya lebih keriting. Oke, bisa kalian lihat guys. Setelah disaring seperti ini, hasilnya jadi lebih keriting, dan langsung aja kita goreng. Oke, kita ulang ya.
kita ambil yang bagian sayap. Ini sama, kita saring seperti ini, diabruk-abruk langsung keriting. Dan untuk yang paha atas juga bisa kalian lihat. Oke, ini belum terlalu keriting ya, tapi setelah diabruk-abruk ini langsung keriting. Langsung aja kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Dan untuk menggoreng fried chicken ini minyaknya harus banyak atau harus benar-benar terendam fried chickennya supaya hasilnya lebih garing ataupun lebih crispy. Dan untuk apinya kita gunakan api sedang ya, jangan gunakan api besar, karena kalau misalkan apinya terlalu besar nanti bagian luarnya udah mateng duluan, sedangkan daging ayam bagian dalamnya masih mentah. Oke, sesekali ini kita balik ya gorengannya supaya hasil matangnya merata. Nah, bisa kalian lihat ya guys, ini hasilnya sempurna, udah dapat hasil fried chicken yang keriting. Oke guys, setelah matang berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita akan masak nasi putihnya dulu, dan ini aku udah siapkan 4 takar beras yang sudah dicuci bersih dan juga direndam air sesuai dengan takaran yang sudah disediakan. Dan untuk rice cookernya ini aku pakai merek Mito seri R5 Plus. Ini rice cookernya multifungsi banget ya, bisa buat masak nasi putih, nasi merah, bubur, kue, bisa membuat sup dan juga bisa untuk menggoreng. Untuk cara mengoperasikannya, ini tombolnya ada di atas seperti ini ya. Untuk masak nasi putih tinggal kita pencet aja tombol nasi putih seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah jalan muter-muter seperti ini, berarti ini rice cookernya sudah berfungsi atau sudah mulai memasak nasi. Sambil memasak nasi, kita akan membuat sambalnya ya. Di sini aku udah siapkan 1 genggam cabai rawit merah, 5 siung bawang putih, 1 saset kaldu bubuk dan 2 butir tomat. Oke, langsung aja kita ulek ya. Untuk cabai rawitnya ini kita ulek sampai halus, tapi jangan terlalu halus juga, cukup sampai seperti ini aja. Setelah itu kita tambahkan bawang putih dan bawang putihnya kita haluskan. Setelah bawang putihnya dihaluskan, kemudian kita tambahkan tomat. Supaya nguleknya nggak terlalu capek, kita iris-iris dulu seperti ini. Setelah diiris-iris, kita ulek lagi tomatnya sampai halus. Oke guys, seperti ini ya hasil ulekannya, gak terlalu halus dan gak terlalu kasar. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam wajan yang sudah diisi minyak dingin. Nah, ini harus minyak dingin ya, jangan pakai minyak panas karena nanti kita bisa bersin-bersin. Setelah itu tambahkan 1 saset kaldu bubuk. Kalau udah ditambahkan kaldu bubuk ini nggak usah ditambahin garam lagi ya, karena nanti bisa asin. Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah itu kita masukkan daun jeruk secukupnya. Untuk daun jeruknya ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Nah, ini kita masak cukup sampai mendidih aja. Setelah mendidih kita angkat dan kita tiriskan. Oke guys, ini nasinya udah matang ya, dan ada angka 18. Ini menunjukkan bahwa kalau nasinya udah matang sekitar 18 menit yang lalu. Oke, setelah matang langsung aja kita takar dengan menggunakan mangkok. Ini aku pakai mangkok sambal ya, tapi boleh pakai mangkok apa aja. Karena ini menurut aku kegedean, jadi nggak usah terlalu penuh menakarnya. Tapi ini disesuaikan aja ya. Kemudian nasi putihnya ini akan aku bungkus dengan menggunakan kertas nasi putih yang biasa dipakai sama KFC. Nah, ini bisa kalian beli di pasar. Harga 1 paknya itu sekitar 14.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Isinya ada 100 lembar. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini kita pakai bagian yang licinnya ataupun bagian yang ada plastiknya.
Oke, kita simpan dulu seperti ini. Kemudian kita tuangkan nasi putih di tengahnya seperti ini. Setelah itu untuk cara membungkusnya, kita lipat dulu bagian kiri kanannya seperti ini, tahan di tengah. Kemudian kita tekan ke arah bawah bagian tengahnya, lalu lipat bagian kiri kanannya ke arah dalam. Setelah itu lipat lagi ke arah bawah. Oke, kita ulang ya, tekan dulu ke arah bawah, bagian kiri kanannya dilipat ke arah dalam. Setelah itu dilipat lagi ke arah bawah. Oke, seperti ini ya hasilnya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Letakkan nasi di bagian tengah, kemudian kita lipat bagian kiri kanannya ke arah tengah, lalu tahan di tengah dan kita rapihkan dulu supaya sejajar. Setelah itu bagian tengahnya kita tekan ke arah bawah. Oke, kita tekan ke arah bawah, kemudian bagian kiri kanannya kita lipat ke dalam dan dilipat lagi ke bawah. Oke, bagian tengahnya kita tekan ke arah dalam. Setelah itu bagian kiri kanannya kita lipat dan dilipat lagi ke bawah. Selesai. Langkah berikutnya, chicken geprek ini kita kemas dalam lunchbox ukuran M dan untuk nasi putihnya diletakkan di pinggir seperti ini. Setelah itu tambahkan daun selada yang sudah dicuci bersih. Kemudian tambahkan 1 potong fried chicken. Oke, untuk cara penempatannya ini sesuai selera kalian ya. Cari posisi yang enak dan enak dilihat. Kemudian tambahkan mentimun masing-masing 2 potong. Dan yang terakhir tambahkan sambal yang sudah dimasak tadi. Untuk mengemas sambalnya ini aku pakai plastik lid ukuran 3 x 4 cm. Ini dia hasilnya, pakai chicken geprek yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Untuk harga jualnya, satu paket chicken geprek ini bisa kalian jual dengan harga 14.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Standarnya sih paket ayam goreng dengan nasi itu sekitar 13.000 sampai 14.000. Jadi kalau cuma beda 1.000 udah ditambah lalap sambal, insya Allah ini laris ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.